Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Nona, kamu tidak perlu khawatir. Kemarin kepala sekte datang ke gerbang luar secara pribadi dan bertanya pada bawahan ini mengenai kampung halaman Tanyun. Kepala sekte juga mengatakan bahwa Tanyun adalah anak ajaib sekte suci Huangfu dan keluarganya membutuhkan perlindungan. Kepala sekte menanyakan alamat kampung halaman Tanyun karena kepala sekte ingin mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tanyun. Setelah mendengarkan hal itu, Shen Subing diam-diam menarik napas lega. Tampaknya kepala sekte sangat menyukai Tanyun. 6 hari kemudian, di tepi pegunungan hukuman surgawi, di antara celah gunung ada desa kecil. Desa kecil ini dikelilingi pegunungan. Orang-orangnya sangat sederhana. Ratusan rumah jerami tersebar di lereng bukit. Disinilah kenangan Zhong Wuxiao saat masih kecil. Meskipun Zhong Wuxiao baru berusia 5 tahun ketika dia diselamatkan oleh Tan Xingqing, Zhong Wuxiao masih ingat jalan pulang. Zhong Wuxiao berjalan mengelilingi pedesaan. Tanyun serta Mu Mengyi mengikutinya sambil bergandengan tangan. Tanyun yang berada di belakang Zhong Wuxiao mengetahui bahwa Zhong Wuxiao sedang menangis, memikirkan ayah dan ibu angkatnya. Zhong Wuxiao datang ke sebuah rumah, mendorong pintu rumah dan menyaksikan pemandangan rumput liar tumbuh di halaman kecil. Hatinya merasakan kenangan yang mendalam. Zhong Wuxiao berjalan di halaman rumah dengan gemetar dan melihat sekeliling ke pemandangan yang tidak asing baginya. Zhong Wuxiao menutup matanya dan bayangan masa kecilnya muncul di benaknya. Seorang gadis kecil mengenakan baju merah muda berdiri di halaman, menatap dengan sedih pada seorang wanita petani yang sedang memasak. "Ibu, aku lapar, kapan kita makan?" "Yao kita harus menunggu sampai ayahmu kembali dari berburu sebelum kita bisa makan." "Ibu, mengapa menunggu ayah kembali?" "Karena ayahmu pasti lelah. Untuk memberi makan keluarga kita, ayahmu harus bangun pagi dan pergi berburu di pegunungan. Jadi kita harus menunggu ayahmu pulang dan makan bersama." "Baiklah, tapi bagaimana jika aku benar-benar lapar?" "Yao jika kamu tidak patuh, ibu akan marah." "Aku akan patuh dan menunggu sampai ayah kembali untuk makan bersama." "Ibu, jangan marah. Ketika putrimu tumbuh dewasa, aku akan membantu ayah dan ibu." "Bayi kecilku sangat baik. Kemarilah, biarkan ibu menciummu." Mengingat kenangan itu, Zhong Wuxiao tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis. "Ibu, putrimu sudah kembali. Aku ingin kembali ke masa lalu. Aku ingin dipeluk oleh ibu. Aku sangat ingin memakan makanan yang kamu masak." Air mata Zhong Wuxiao mengaburkan pandangannya. Zhong Wuxiao melihat sekeliling halaman, seolah-olah dia melihat adegan ayahnya menggantung hasil buruan di dinding setelah kembali dari berburu. "Ayah, aku merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Ayah, ibu, aku sangat merindukan kalian." Tanyun melihat Zhong Wuxiao yang sedih. Air matanya memenuhi pipi Tanyun, memikirkan kematian tragis keluarganya. Mu Mengyi juga menangis. Dia memikirkan ayahnya yang dibunuh oleh Tang Yongsheng dan membayangkan adegan pertumpahan darah dinasti Mu Fengseng 13 tahun yang lalu. Ketika Mu Mengyi ingin melangkah maju untuk menenangkan Zhong Wuxiao, dia ditarik oleh Tanyun. Xiao sudah menahan perasaan rindu pada orang tuanya. Akan lebih baik untuknya menangis dan meluapkan semuanya. Tangisan Zhong Wuxiao berlanjut sampai larut malam. Tanyun membantu Zhong Wuxiao untuk berdiri. Zhong Wuxiao melihat ke pintu yang tertutup, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk masuk. Zhong Wuxiao takut mengingat kenangan lain bersama orang tuanya. Zhong Wuxiao takut akan pingsan ketika dia mengingat ayahnya yang dibunuh oleh binatang buas. "Xiao, ayo pergi. Aku akan menemanimu untuk menaruh dupa pada paman dan bibi." Tanyun memeluk Zhong Wuxiao dan berjalan keluar dari halaman.
Sung Wuxiao tahu bahwa dia akan pergi hari ini dan tidak tahu kapan dia akan kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Sung Wuxiao membawa Tan Yun ke makam di belakang gunung. Setelah pergi ke makam, Sung Wuxiao berlutut di depan makam dan memberitahu orang tua angkatnya bahwa putrinya telah menemukan calon suami yang baik. Sung Wuxiao terus berbicara tentang kebaikan Tan Yun dan berharap orang tua angkatnya dapat beristirahat dengan damai di surga. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berlutut di samping Sung Wuxiao dan berkata, "Aku memohon pada paman dan bibi menyetujui pernikahan kami di masa depan. Paman dan bibi jangan khawatir, aku akan selalu mencintai Xiao." Mu Mengyi juga berlutut di depan makam dan berkata, "Paman dan bibi, yakinlah aku akan memperlakukan Xiao sebagai saudara perempuanku sendiri. Ayah, putrimu akan pergi dulu. Ayah tidak perlu khawatir tentang aku. Aku sangat mencintaimu." Sung Wuxiao berdiri. Kemudian ketika Sung Wuxiao hendak mengeluarkan perahu roh, Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah kamu ingat singa besar milikku? Apakah maksudmu singa bersayap itu?" Mu Mengyi dengan penasaran bertanya, "Di mana dia? Mengapa aku belum melihatnya sejak saat itu?" Sung Wuxiao juga penasaran. Singa besar keluarlah. Sekelompok cahaya keemasan naik dari tas binatang Tan Yun dan berubah menjadi singa naga emas. Mu Mengyi dan Sung Wuxiao membuka mata lebar-lebar dan mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. "Tan Yun, apakah dia singamu yang dulu?" Mu Mengyi bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Sung Wuxiao berkata, "Ketika kamu dan singa besar itu menyelamatkanku di tepi tebing bersalju, singa besar itu hanya binatang roh tingkat 1. Mengapa begitu kuat sekarang?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ini memang singa besarku. Adapun bagaimana menjadi seperti sekarang ini, ceritanya sangat panjang. Aku akan mengatakannya pada kalian secara perlahan dalam perjalanan pulang." Setelah itu Tan Yun membawa kedua wanita itu menaiki singa naga emas. Tan Yun menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Singa besar, ayo kita pulang." Singa naga emas tampak bersemangat. Bagaimanapun juga, singa naga emas telah tinggal di keluarga Tan selama bertahun-tahun. Singa naga emas memiliki perasaan yang tak terpisahkan pada kakek dan nenek Tan Yun. Singa naga emas melesat dengan sangat cepat. 3 hari kemudian, di dinasti suci Huangfu, tepatnya di kota Wang Yue, ketika Tan Yun mengendarai singa naga emas yang melayang di atas kota, matanya menunjukkan emosi yang rumit. Tan Yun bergumam di dalam hatinya, "Beberapa tahun telah berlalu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan orang tuaku dan kakek. Aku benar-benar tidak berbakti." Setelah itu Tan Yun menukik dari atas langit dan melayang di atas rumah keluarga Tan. Kepala keluarga ada Monster, seorang pelayan yang sedang menyapu halaman, berteriak dengan keras, menjatuhkan sapunya dan berlari. Ketika lebih dari 100 penjaga keluarga Tan memandang ke langit dan melihat singa naga emas sebesar 100 meter, semua penjaga itu menjadi ketakutan. Melihat adegan ini, Tan Yun berkata, "Singa besar, aku tahu kamu mengenal orang-orang ini. Tetapi bagaimanapun juga, penampilanmu berbeda dari sebelumnya. Bisa jadi kamu menakuti mereka sampai mati." Singa naga emas meraung. Pupil matanya menunjukkan rasa bersalah karena sudah menakuti orang-orang. "Siapa yang berani lancang dalam keluarga Tanku? Apakah kamu tidak tahu bahwa cucuku menjadi murid sekte kuno?" kata Tang Cancun. Pada saat ini, sebuah suara tua dan energik terdengar. Tan Yun memandang ke bawah dan melihat bahwa kakeknya datang di tengah halaman utama dengan semangat yang luar biasa. Di belakang Tan Cancun, ayah Tan Yun, Tang Feng, dan ibunya Feng Jingru. Tan Feng hampir berusia 50 tahun dan Feng Jingru berusia 40 tahunan. Di belakang mereka bertiga, banyak penjaga memegang tombak dan memandang singa naga emas seolah-olah siap menghadapi musuh. Semua orang menjadi bingung. Tan Yun menjadi murid sekte kuno. Masalah ini telah menyebar ribuan mil. Setiap hari ketika Tan Yun tidak ada, para pejabat terdekat sering datang mengunjungi keluarga Tan untuk menjalin persahabatan. Tidak disangka, masih ada orang yang berani datang ke tempat keluarga Tan untuk membuat keributan.
sebuah bayangan melompat turun dari singa naga emas. Segera, Tan Yun berlutut di depan Tang Changchun, Tang Feng dan Feng Jingru. Tan Yun anak yang tidak berbakti, memberi hormat pada ayah, ibu dan kakek. Mereka bertiga gemetar begitu mendengar suara itu. Sebaliknya, ratusan penjaga dan pelayan berseru dengan penuh semangat. Tuan Tan kembali, Tuan Muda Tan kami telah kembali. Pada saat ini, Feng Jingru menangis kegirangan dan tiba-tiba memeluk Tan Yun. Yuner putra ibu, akhirnya kamu kembali untuk menemui ibu. Ibu, Tan Yun memeluk Feng Jingru dengan erat. Ibu dan anak itu bersatu kembali dan air mata memenuhi pipi keduanya. Istriku, Yuner telah kembali. Ini hal yang luar biasa. Mengapa kamu menangis? Meskipun Tan Feng berkata begitu, pipinya juga penuh air mata. Tang Changchun meneteskan air mata karena Tang Changchun memiliki cucu yang luar biasa. Dia merasa bersyukur bisa hidup sampai sekarang ini. Feng Jingru menyeka air matanya, membantu Tan Yun berdiri dan kembali menatap Tan Feng dan berkata, suamiku Yuner kembali. Kita akan mengadakan perjamuan besar untuk Yuner. Bagus. Tan Feng segera melihat ke belakang dan memerintahkan pelayan untuk mengatur perjamuan. Ayah, ibu, kakek. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku akan memperkenalkan dua orang pada kalian. Pada saat ini, tubuh singa naga emas di udara tiba-tiba menyusut, berubah menjadi ukuran 10 kaki, membawa Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi terbang ke bawah halaman. Para penjaga memandang kedua wanita itu. Mata mereka melebar dan bergumam, sangat cantik, secantik Nona Yukin yang telah pergi selama lebih dari 4 tahun. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao memberi hormat kepada Tang Changchun, Tan Feng dan Feng Jingru dengan manis. Anak yang cantik, kata Feng Jingru dengan kaget. Ibu, mereka adalah Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Keduanya adalah calon menantumu. Ketika Tan Yun memperkenalkan mereka, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menekan bibir mereka karena mereka merasa malu. Mendengarkan kata menantu, Feng Jingru merasa sedikit sedih, memikirkan Nanggong Yukin. Jika Duan Chantian tidak membawa Yukin bersamanya, mungkin dirinya sudah bisa menggendong cucu. Feng Jingru melangkah maju, memegang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao lalu berkata dengan tulus, anak baik, di mana keluarga kalian? Jika bisa, pernikahan kalian harus dilakukan lebih cepat. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa ibunya begitu tidak sabar. Ibu, mengenai pernikahan tidak perlu terburu-buru. Aku akan membicarakan nanti. Tan Yun mengerutkan keningnya dan tersenyum. Ibu ingin segera menikahkan kalian karena tidak ingin terjadi seperti sebelumnya. Feng Jingru hampir saja mengatakan kejadian yang pernah dialami Tan Yun dan segera tutup mulut. Ibu, apa yang terjadi? Tan Yun kebingungan. Bukan apa-apa, ibu hanya ingin memeluk seorang cucu. Feng Jingru memelototi Tan Yun, lalu membawa Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menuju pavilion dan berkata, bibi punya sesuatu untuk kalian. Tan Yun tersenyum dan mengikuti Feng Jingru masuk ke pavilion bersama kakek dan ayahnya. Pelayan dan penjaga keluarga Tan diizinkan berlibur selama 3 hari. Ini membuat mereka bahagia. Di dalam pavilion, Feng Jingru memberi Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao 2 gelang giok yang identik. Setelah melihat kedua wanita itu memakainya, Feng Jingru tersenyum dan berkata, ini adalah gelang giok leluhur keluarga Tan kami yang disiapkan untuk menantu perempuan. Mendengarkan arti dari gelang giok, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao tersenyum manis. Setelah hal itu, Feng Jingru bertanya di mana rumah kedua wanita itu. Tan Yun mengatur penghalang kedap suara dan memberitahu orang tua dan kakeknya bahwa Mu Mengyi adalah putri dinasti Mu Fengseng dan Zhong Wuxiao ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Ketika Feng Jingru, Tan Feng dan Tang Changchun mendengarkan asal-usul Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, mata ketiganya penuh dengan kasih sayang. Mereka merasa sedih atas apa yang terjadi pada Zhong Wuxiao. Mereka memandang Zhong Wuxiao, ketiganya memikirkan putri angkat mereka yang juga tunangan Tan Yun, yaitu Nanggong Yukin. Mereka sangat takut bahwa suatu hari orang tua kandung Zhong Wuxiao juga akan datang ke keluarga Tan dan membawa Zhong Wuxiao pergi. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, ketiganya masih sedikit gelisah. Sampai makan malam dimulai, Tan Yun dan orang tua serta kakeknya telah berbicara banyak hal. Ketika Feng Jingru, Tan Feng, dan Tang Changchun mengetahui bahwa Zhong Wuxiao dan Tan Yun di alam jiwa janin tingkat 9,
dan memengi di alam jiwa janin tingkat kesempurnaan. Mereka terkejut. Bagi mereka bertiga, alam jiwa janin adalah ranah yang mereka impikan karena dapat terbang dengan pedang. Gimana guys, episodenya semakin seru kan? BTW sorry ya, suara Bang Theo agak beda karena sedang tidak enak badan.